Kasus ibu hamil ditolak melahirkan di rumah sakit kembali terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Diduga karena mengaku suami bekerja di Duri, Provinsi Riau, membuat ibu hamil yang sudah pecah ketuban akan melahirkan tidak dilayani dan disuruh ke rumah sakit lain dengan alasan karena kontak dengan orang dari daerah terjangkit COVID-19. Melahirkan di kondisi merebaknya wabah COVID-19 menjadi cerita pahit seorang ibu hamil di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sri Mahayu, usia 33 tahun, warga Mandiangin, Kota Selayan, ibu hamil yang sudah menunjukkan tanda-tanda darurat akan melahirkan harus menjalani prosedur panjang di rumah sakit. Bahkan ia mendapat penolakan dengan alasan suaminya, Rinaldi, bekerja di Kota Duri, Provinsi Riau, salah satu daerah terjangkit COVID-19. Kejadian berawal pada Sabtu pagi 2 Mei lalu saat Sri Mahayu pecah ketuban, tanda-tanda akan segera melahirkan. Saat dibawa ke instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit di Jalan Jenderal Sudirman, Bukit Tinggi, Sri menjalani sejumlah proses untuk mencegah penyebaran COVID-19. Proses yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba batal mendapat pelayanan. Diduga karena saat ditanya tentang suaminya yang bekerja di daerah pandemi COVID-19. Dibilangnya nggak bisa diproses di sini dong katanya. Terus disuruhnya pergi ke rumah sakit sama Mutar, ndak bayar sih katanya. Takutnya kan ketuban pecah. Di situ ada alat untuk mendeteksi terjangkit apa endaknya katanya. Tidak mendapat pelayanan di rumah sakit, Sri akhirnya melahirkan beberapa jam sesampai di tempat bidan praktek swasta di pinggir kota. Sebelumnya pada Rabu 29 April lalu, seorang ibu hamil warga Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi, juga ditolak melahirkan oleh rumah sakit dan sejumlah klinik bidan. Saat itu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kota Bukit Tinggi meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi atas kesimpangsiuran berita terkait pelayanan kebidanan oleh bidan praktek mandiri dan bidan di rumah sakit. Dan sama sekali tidak ada penolakan dari bidan. Menanggapi kejadian ibu hamil ditolak melahirkan kembali terulang, Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias enggan berkomentar. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan pemirsa, terkait kasus ibu hamil yang ditolak melahirkan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, telah bersama kami ada Ibu Sri Mahayu, pasien yang ditolak oleh rumah sakit. Selamat siang, Ibu Sri, apa kabar setelah melahirkan? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, kondisi bayinya saat ini seperti apa, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat. Baik, Ibu Sri, bagaimana sih ceritanya ketika memang sebelumnya Ibu sempat ditolak oleh salah satu pihak rumah sakit di Bukit Tinggi, Sumatera Barat? Ya, awalnya ceritanya kan pas keluar tanda itu 2:30 malam. Jadi pas karena masih malam, masih tanda yang keluar, habis itu ditunggu pas pagi 8:30 air ketubannya pecah, langsung dibawa ke rumah sakit Tentara Bukit Tinggi kan. Pas di sana orang tuh nanya dari daerah mana, tuh ditanya aja, dijawab langsung aja, jawabnya tinggal di Mandiangin karena memang dia tinggal di Mandiangin kan. Habis itu ditanyanya apa keluhannya, karena mau melahirkan air ketubannya pecah. Habis itu diperiksa, yang adik turun kedua diperiksa juga kan. Enggak, ditanya juga pas ada kontak enggak dari daerah Padang Panjang, enggak. Ada kontak enggak dari daerah Padang, enggak, jawab itu kan. Pas habis itu disuruhnya masuk ke UGD. Pas di UGD disuruh duduk. Pas yang resepsionis yang menerima tuh, apa Bu keluhannya mau melahirkan karena air ketuban udah pecah. Pas saat itu air ketuban ngalir terus kan. Pas yang menerima tuh tunggu sebentar ya Bu ya, lapor dia ke dalam, disuruh duduk, masih duduk tuh air ketuban masih banyak juga pecah. Pas duduk udah lama juga, dari jam 9 sampai jam 10, dia bilang dokternya lagi operasi, tunggu bentar ya Bu, katanya. Ya masih ditunggu juga, tanpa ada tindakan, yang cuma dicek cuma tekanan darah sama berat badan. Tapi tindakan yang lain nggak ada.
Habis tindakan nggak ada, udah lewat juga dari jam 9, dia masuk dalam lagi, dokternya masih belum selesai, ada operasi katanya kan. Tunggu bentar lagi ya Bu, ya masih jawab juga, ya kan. Habis itu dia tanya-tanya, dokter siapa yang masuk sekarang, dokter apa yang dinas sekarang katanya kan. Habis pas itu, ditanyanya dokter kalau nggak salah, dokter Ami katanya nggak salah lagi di jalan katanya kan. Pas dokter Ami itu bentar lagi datang katanya. Kalau nggak salah jam 10 dokter tuh datang. Langsung resepsionisnya tuh bilang, lapor Bu, ini ada yang melahirkan karena air ketubannya pecah. Dokter tuh ditanya pas suami, dia tanya dulu, suaminya mana? Suami kerja di mana? Di Duri katanya. Terus kapan kontak terakhir katanya? 1,5 bulan yang lewat, kata jawab Ayu kan. Pas 1,5 bulan yang lewat, dia tanya tanggal berapa pastinya. Pulangnya bulan Maret, bulan 10, baliknya jam 5. Dari situ orang tuh reda ragu. Yang dia bilang pertamanya tunggu, habis itu dia sibuk nelfon ke dalam. Sibuk nelfon hubungi ke dalam sama dokter Ami pun. Tapi pas dokter Ami datang, dokter Ami ini ACC. Tapi dokter yang satu lagi yang di dalam nggak ACC. Katanya karena ada kontak dengan suami, ya. Baik. Ya. Baik, Ibu Sri, sejauh ini ada tidak respon dari mungkin rumah sakit atau permohonan maaf karena ada penolakan di saat darurat? Ibu juga tadi cerita sudah pecah ketuban, akhirnya dialihkan hanya karena suami tinggal di daerah pandemi begitu, Bu? Ada tidak respon dari pihak lain? Nggak ada, Bu. Baik, nggak ada permintaan maaf, nggak ada apa-apa, nggak apa. Baik, belum ada permintaan atau respon dari pihak rumah sakit. Baik, terima kasih Ibu Sri Mahayu sudah berbagi kisah kepada kami di Anyus Siang. Seorang bayi berusia 1 bulan meninggal tanpa mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang, salah satu rumah sakit di rujukan COVID-19 di Sumatera Barat. Kisah pilu ini pun viral setelah sang ibu mengunggah cerita dan kronologi di akun media sosialnya. Perlakuan tidak benar. Jadi, apa tadi, Pak? Jalan komunikasinya gimana, Li? Ya, kalau memang Bapak Harus bawa aja lagi, gitu aja. Jadi, Pak, seperti itu pertanggung jawab bertemu di hukum. Dalam rekaman video ini, tampak keluarga korban sedang berdebat dan mengamuk di depan IGD Rumah Sakit M. Jamil Padang yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Sumatera Barat. Laporan apa? Rumah sakit yang berwenang sebagai penerima pasien tadi, mana? Mereka mengamuk karena pasien yang bernama Isyana, bayi berusia 1 bulan yang mengalami sesak nafas tak kunjung mendapatkan penanganan medis. Awalnya, pihak Rumah Sakit M. Jamil Padang tidak bisa memberikan penanganan dengan alasan ruangan anak penuh. Setelah terjadi perdebatan panjang, pasien akhirnya diterima, namun tim medis kembali menyampaikan bahwa bayi akan ditangani dengan prosedur penanganan pasien COVID-19 sehingga terjadi perdebatan kembali. Hingga lebih dari 3 jam, bayi Isyana tidak mendapat penanganan dan hanya menunggu di ambulans hingga akhirnya bayi malang ini pun meninggal dunia. Bayi Isyana adalah buah hati pasangan suami istri Ferry Hermansyah dan Rida, warga Jawi-Jawi 2, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kematian Isyana yang diduga karena ditelantarkan tim medis RSUP M. Jamil Padang itu pun menjadi viral di media sosial. Rida, ibunda Isyana, memposting foto-foto dan kronologi lengkap di akun Facebooknya. Ia menceritakan bagaimana suaminya berjuang agar putri mereka mendapatkan perawatan. Kejadian miris ini bermula ketika Isyana menyusu pada ibunya pada 29 April 2020, kemudian tiba-tiba tersedak dan sesak nafas. Menanggapi kejadian ini, Direktur SUPM Jamil menyebut bahwa pengiriman pasien dari rumah sakit jejaring, yakni Rumah Sakit Aisyah Pariaman ke RSUPM Jamil Padang tidak sesuai prosedur. Tapi data yang dikirim oleh rumah sakit awal itu tidak datang, tidak sesuai dengan apa yang dapat. Sehingga pasien itu begitu dimasukkan ke isolasi, dia sesuai dengan protap harus di-swab. Pasien supaya gimana supaya tidak tertular nanti kalau pasiennya yang nggak apa. Jadi yang orang tuanya tidak bersedia. Yusirwan berjanji akan memperbaiki kekurangan dalam sistem rujukan di rumah sakit.
sehingga petugas rumah sakit bisa cepat tanggap dalam menanggapi pasien yang telah tiba di rumah sakit rujukan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Gunung Kidul, Yogyakarta diduga salah sasaran. Sementara di Batubara, Sumatera Utara, nominal sembako yang diterima warga untuk mengantisipasi dampak ekonomi selama masa pandemi COVID-19 tidak sesuai dengan harga di pasaran. Bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul disinyalir salah sasaran. Pasalnya bantuan yang seharusnya buat warga kurang mampu malah diterima warga yang memiliki rumah dan kendaraan bagus. Ironisnya warga penerima bantuan tersebut justru sudah meninggal dunia. Sementara warga yang harusnya menerima bantuan malah terlewatkan. Jatah beras almarhumah Simbok belum saya ambil sampai bulan ini. Harapan saya nanti biar ada saudara ataupun teman lain yang lebih membutuhkan untuk bisa memanfaatkan dari program PKH ini. Sementara itu, bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara tidak sesuai dengan nominal harga sembako yang diterima. Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial program sembako hampir terjadi di seluruh kecamatan di Batubara. Bansos sembako berupa 10 kg beras, 10 butir telur, 1 kg brokoli, 1 kg jeruk dihargai Rp200.000. Harga tersebut jauh lebih mahal dengan selisih lebih dari Rp50.000. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta dan Batubara, Sumatera Utara, Kismaya Wibowo dan Fadli Pelka, iNews melaporkan. Untuk bantu warga terdampak COVID-19, pemerintah telah meluncurkan sejumlah bantuan baik tunai maupun dalam bentuk bantuan sembako. Sayangnya pembagian bantuan di lapangan kerap menimbulkan polemik hingga menimbulkan keresahan. Kericuhan saat pembagian bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 seperti ini tak jarang terjadi. Morat-marit data penerima bantuan hingga praktik pembagian bantuan yang dituding tidak tepat sasaran menjadi masalah yang tak kunjung tuntas di tengah pandemi corona. Padahal dalam membantu warga yang terdampak corona, pemerintah telah meluncurkan sejumlah program. Mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH yang didistribusikan bagi 10 juta keluarga terdampak di seluruh Indonesia. Program bantuan ini diberikan setiap bulan hingga akhir tahun 2020. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program bagi sembako bagi 20 juta keluarga yang tidak menerima program PKH. Besaran bantuan senilai Rp200.000 setiap bulannya. Khusus warga Jabodetabek, bantuan sembako diberikan pada 1,9 juta keluarga senilai Rp600.000. Bantuan disalurkan sebanyak 2 kali sebulan pada bulan April, Mei, dan Juni 2020. Adapun komponen bantuan sembako meliputi 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, susu cair, kecap manis dan sambal botol, teh celup, mie instan, ikan sardin, dan kornet daging serta sabun mandi. Seluruh komponen ini senilai Rp300.000. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan bantuan sosial tunai bagi 21,8 juta keluarga yang tidak menerima bantuan sembako dan PKH. Besarnya bantuan Rp600.000 yang disalurkan April hingga Juni 2020. Ironisnya, pembagian bantuan dari pemerintah ini seringkali menimbulkan keresahan. Di saat sebagian warga telah menerima bantuan lebih dari sekali, masih terdapat banyak warga yang justru belum mendapatkan bantuan. Sudah dapat 3 kali ini, Pak, dari desa ya. Yang Rp600.000 dapat enggak, Bu? Oh, enggak, Pak. Enggak. Ibu enggak komplain enggak dapat itu, Bu? Enggak, karena saya dengar itu kan tidak semua dapat, Pak. Enggak ada bantuan sama sekali buat kita-kita mah.
Emang bisa ngandelin dari kakak bisa kelihatan gitu orang miskin orang kaya kan nggak bisa ya. Semuanya juga ini terdampak corona. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, kini dituntut lebih cermat. Bukan lagi banyaknya jenis bantuan yang paling penting bagi warga, namun bantuan yang tepat sasaran yang sangat dinantikan warga untuk bisa bertahan di tengah pandemi yang entah kapan akan berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo minta bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi corona harus tersalurkan pekan ini. Presiden juga minta data penerima bantuan transparan dan diperbarui. Berikut pernyataan Presiden saat memimpin rapat terbatas penanganan pandemi corona pagi tadi. Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa. Sudah berjalan, tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini sudah semuanya bisa diterima. Dan saya minta Mensos, juga gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir. Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya. Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan. Petugas dari pemerintah Kota Palembang evakuasi kakek miskin di gubuk penuh sampah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.